wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel saya, Andri. Kali ini saya bikin video bukan video-video sebelumnya, main motor, Trabas. Sekarang saya bikin video ini karena saya sudah jadi mitra. Pengen tahu mitra apa? Pastinya ini gaji cuan. Bukan Chevrolet sebelah ya, yang tiba-tiba jadi sultan muda, yang ujung-ujungnya jadi masuk ke itu deh. Jadi kali ini saya masuk ke mitra Devor Shopee Food. Pastinya teman-teman sudah tahu untuk mengenai Devor Shopee Food ini. Jadi saya tuh Devor Shopee Food untuk area Tegal, dan saya perdana ya teman-teman, perdana untuk jadi driver. Dan pertama juga saya juga mengalami kendala juga ya, dimana untuk kendalanya ini bener-bener saya dibikin rugi sama customer gara-gara akun fiktif, yang dimana saya merugikan sedikit uang saya. Jadi cerita awalnya tuh saya dapat customer, teman-teman bisa teman-teman lihat. Oke, jadi saya dapat customer tuh di daerah Tegal. Pastinya ada di ini teman-teman, warung Steak and Shake. Pasti teman-teman tahu untuk yang di daerah Tegal. Itu di Jalan Kapten Ismail, dan saya antar ke Jalan Arum Indah 207 trip 21 Randu Gunting. Pastinya teman-teman tahu lah, kalau kita mau ke sana pasti ngelewatin kuburan Sleret, dan infonya dulu tuh seperti ini teman. Nah, jadi saya dapat lanjut lagi ke customer saya menerima customer tapi namanya tuh aneh, dan ini tiba-tiba akun saya langsung terima orderan seperti ini. Mau nggak mau otomatis saya harus mengambilnya, karena itu tadi ya teman-teman, kadang kita harus mikir dulu efek dan dampaknya bila kita mau menerima orderan, karena ya risikonya itu satu, kalau kita nggak ketipu rating kita turun bila kita menolak. Kalau kita tidak menolak ya jelas pasti ketipu. Contohnya seperti saya sendiri, saya secara pribadi. Dan jadi awalnya itu tadi saya dapat customer, saya antar, dan nilainya itu 141.378, dan angka segitu menurut saya sebagai driver atau driver yang lain itu angka yang lumayan, dan saya narik dapat segitu tuh 3 hari teman-teman. Jadi ya itulah. Terus habis itu pesanan udah saya hubungi terlebih dahulu, dan orangnya seperti ini teman-teman awalnya. Jadi di situ awalnya oke, ditunggu, terus saya balas dengan baik Kak, terus saya proses untuk pemesanannya, dan kemudian saya kasih info untuk mengenai parkir 2000. Nah, kemudian setelah itu saya nunggu sampai itu, saya sampai ke lokasinya itu di jalan tadi di daerah Randu Gunting. Nah, terus habis itu sampai saya hubungin gak ada respon ya teman-teman. Ini saya untuk narik itu di bulan puasa di tanggal 11 April jam sore ya, mau jelang berbuka, dan aku dapat customer niatnya dapat orderan ini, saya mau niatnya untuk buka, tapi nyatanya alhasil dapat musibah, tapi ya nggak apa-apa. Dan di situ saya udah hubungin orangnya, nggak ada respon sama sekali, dan saya juga udah bilang sama customer bahwasanya di sini basa-basi ya, untuk bilang bahwa uang segitu tuh buat nafkahin anak istri, padahal saya tuh masih muda. Karena saya coba untuk ini ya teman-teman, ibaratnya tuh
bikin prihatin biar si pelakunya tuh kasihan sama saya, tapi nyatanya tidak sama sekali. Si penipu ini sikat habis, gak pandang bulu siapa orangnya, mau sengsara kayak apapun, mau kebutuhan kayak apapun, sikat habis. Makanya itu benar-benar jahat sekali. Maka kita sebagai mitra driver harus berhati-hati dalam menerima order. Nah, kemudian saya hubungi lagi orang yang ada di customer. Nomor teleponnya ini teman-teman sudah saya hubungin, tapi tidak diangkat. Dan akhirnya saya cek di get kontak, dan ini saya bilang get kontak bukan di sponsorin ya teman-teman, tapi get kontak ini aplikasi yang sudah mengetahui semua teman. Bagi ada yang nomor nggak tahu atau nomor yang nggak dikenal, kita pengen tahu nomornya siapa, maka kita harus ngecek pakai get kontak. Seperti ini teman-teman untuk get kontaknya. Namanya Zoe. Saya udah tanya ke tetangga sekitar, tidak ada yang bernama Zoe. Di situ aku merasa saya ditipu. Nah, di situ nggak lama kemudian saya muter-muter teman-teman di kompleks itu sampai nanya ke orang-orang. Sampai itu si customernya itu kemudian menanyakan bahwasanya ada di Duku Ani ini teman-teman. Nah, udah saya nyamperin tuh, perasaan di situ tidak ada yang namanya Duku Ani. Akhirnya saya nunggu situ, dan gak lama kemudian datanglah telepon dari seseorang, dan saya pun di WhatsApp juga. Seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Di sini saya dihubungin, nomornya tidak asing. Ini profilnya nggak ada karena nomor saya udah diblokir. Karena profilnya itu logonya Shopee. Saya kira bener-bener Shopee Food, ternyata dia mau menipu. Awalnya tuh bilang kak, saya balas iya kak. Habis itu saya ditelepon. Ini teman-teman. Oke, di telepon kita ngobrol. Habis itu ditanyalah segala macam untuk orderannya yang fiktif atau akun fake yang dimana merugikan driver. Kemudian dengan gelagatnya, omongannya yang bagus, segala macam, tetek bengek, dan akhirnya pun bilang untuk barangnya yang udah dibeli maka untuk kasihlah ke orang yang tidak bermanfaat. Hey, sebelum anda bilang seperti itu, saya udah ada niat buat ngasih orang ke orang-orang. Nah, kemudian habis itu pas saya masih komunikasi sama si orangnya ini yang ngaku-ngaku Shopee, hanya disuruh membuka link, di mana link itu seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Habis itu saya mendapatkan kode verifikasi yang berupa OTP, dan ini ada OTP saya tampilkan. Oke teman-teman, bisa lihat OTP ini hanya dikasih waktu 15 menit dan akan berubah OTP baru, jadi gak apa-apa saya tampilkan. Kemudian setelah itu saya submit dan berhasil. Kemudian akun Shopee akun driver Shopee Food saya disuruh log out. Setelah log out, habis itu disuruh login. Setelah login, ternyata pesananku yang tadi otomatis selesai. Sudahlah riwayatku, sudahlah, akhirnya riwayatku udah selesai karena udah otomatis, ya mau gimana. Nah, habis itu lanjut lagi, masih teleponan sama orangnya, dan orangnya menanyakan mengenai nomor rekening, beserta menanyakan pakai aplikasi m-banking atau tidak. Aku dengan jawab, pakailah Pak, ada kartunya sama KTP-nya. Oh, kalau
kartunya ada di rumah, tapi kalau KTP saya bawa. Habis itu orangnya itu bilang bisa buka untuk m-bankingnya tidak pak, untuk memastikan dananya itu akan saya transfer ke rekening bapak. Itu bahasanya sangat halus untuk menipu. Nah di situ saya belum masih ini nggak masuk akal nih. Kemudian nggak lama kemudian orangnya itu ngasihlah nomor akun billing yang dimana nomor tersebut harus kita bayarkan. Saya nggak mau tuh. Tiba-tiba saya langsung ngeh karena pas saya screenshot m-banking saya saldonya ada 1 juta, beliau langsung ngirim kode billing yang dimana kode billing itu harus dibayarkan. Pas saya mau dicek ternyata pembayaran itu 939.000. Gila, apa yang nggak masuk akal. Makanya itu aku di situ, wow ini bener-bener nggak masuk akal. Di situ langsung aku ngonek. Habis itu tak bilang, bapak tuh kalau mau nipu jangan seperti ini caranya pak, ini bulan puasa dan nggak berkah juga. Dan nggak lama kemudian, udahlah pak, kalau kayak gini saya matikan. Nggak penting bapak tuh ngasih pertolongan tapi malah mempersulit lagi tuhan. Habis itu saya matikan. Nggak lama kemudian orangnya langsung bilang kasar, yaitu seperti ini teman-teman. Ngeri sekali. Makanya itu, jadi di situ saya langsung bilang, loh kok ngegas, wah di situ nomor saya di blokir. Sebelum diterima udah diblokir dulu. Nah ini nomornya, silakan teman-teman kalau mau ngerjain atau mau iseng-iseng ngerjain orang tersebut silakan. Saya dengan senang hati monggo untuk dikerjain balik. Kemudian habis itu saya mencoba untuk telepon customer service dari Shopee Food dan di nomor 15702. Dan saya sebelum itu udah telepon ke customer service-nya Shopee Food tapi tidak bisa, gagal terus. Hanya saya fokus ke nomornya customer untuk saya telepon terus. Akhirnya setelah kejadian tadi yang bilang babi anjing itu, nah itu baru langsung saya coba telepon Shopee Food lagi. Saya jelasin kronologinya seperti apa dan akhirnya orangnya pun mengasih tahu si mas-masnya, yang mas-mas asli nih, customer service dari Shopee Food ya, ngasih tahu bahwasanya itu sering terjadi dan jika pemesanannya itu udah diselesaikan maka tidak bisa untuk dikembalikan dananya. Jadi buat teman-teman, garis besarnya ya teman-teman, jadi jika terjadi seperti ini, yang terutama itu jangan panik, kemudian hubungi customer service Shopee Food dan kemudian dari tersebut nanti kita sampaikan kendala kita, dan dengan catatan pesanan order yang alamat tersebut yang fiktif, akun fiktif, belum terselesaikan. Dipastikan ya teman-teman, belum terselesaikan. Karena apa? Bila sudah terselesaikan itu susah untuk kita ajukan ke pihak Shopee untuk kembalian dana. Bila orderannya masih, maka dari masnya Shopee itu, customer Shopee-nya aslinya itu bilang kalau masih orderan maka bisa dibantu untuk kembalian dana yang sudah dibeli dan belum diserahkan ke customer karena akun fiktif, dan akan nanti dikirim. Kita pasti dimintain untuk nomor telepon sama nomor email dan dicek sama mas customer service-nya, dan akan dikirim berupa formulir, di mana formulir itu kita isi lalu kita kirim untuk pengajuan kembalian dana, maka akan dana tersebut kembali ke saldo kita.
Seperti itu teman-teman. Jadi untuk alur jika terjadi seperti saya seperti ini, harus prosesnya seperti itu. Tapi kalau ini saya tuh benar-benar udah terselesaikan lah, ini untuk pengalaman saya, jangan sampai terulang lagi. Apalagi driver-driver baru nih yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita lengah karena bantuan yang bukan real, malah kita menjerumuskan makin merugi. Itulah teman-teman fungsinya kita lebih secara berpikir logis bila ada orang yang meminta pertolongan. Seperti itu teman-teman, dan akhirnya kita lanjut. Untuk uangnya nggak bisa kita kembalikan ke akun saya karena orderan sudah selesai, dan akhirnya dari pihak customer service Shopee Food-nya yang asli itu bilang bahwasanya akun Bapak pastinya akan dihack sama orang tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, akhirnya saya ditawarkan sama masnya untuk dinonaktifkan sementara. Nah, seperti ini teman-teman untuk akun saya dinonaktifkan. Oke, seperti itu teman-teman untuk akun saya. Jadi nggak bisa untuk narik, otomatis nanti saya besok akan coba ke kantor Shopee Food yang ada di Tegal. Saya mau ngajukan keluhan saya, dan saya coba untuk koordinasi lagi sama pihak Shopee Food untuk akun saya gimana, bisa diaktifkan kembali atau tunggu dulu. Ya syukur-syukur bisa aktif kembali karena itu buat pencari uang buat saya sendiri. Ya itu jadi teman-teman. Jadi untuk kejadian tersebut seperti itu. Jadi buat teman-teman yang driver baru yang tadi saya bilang, berhati-hati dalam menerima order. Tadi itu ada pilihan. Yang pertama, bila kita menerima order dan itu namanya nggak jelas, yang terutama Anda ditipu jika Anda terima. Kedua, Anda cancel, profit Anda turun. Itu yang jadi pilihan teman-teman, mau pilih pilihan yang mana. Syukur-syukur dari nama yang nggak jelas menjadi orang yang jelas, jadi kita nggak rugi juga. Sekian untuk mengenai pribadi saya, permasalahan saya kali ini di dalam driver Shopee Food. Semoga saya share seperti ini, pengalaman saya seperti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru jadi driver Shopee Food ataupun yang belum pernah mengetahui atau kejadian seperti ini. Bila nantinya suatu saat mengalami problem yang sama, bapak-bapak mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video ini. Salam Garpu Sendok.